Dibuang di tengah hutan belantara oleh anak kandung sendiri demi warisan, McAnee hanya berharap bisa bertahan hidup. Namun, saat harapan hampir padam, seekor macan tutul datang bukan untuk mengancam, melainkan menjadi penjaga setia yang membalas budi dari masa lalu. Ini bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan, tapi tentang kasih sayang yang ditemukan di tempat paling tak terduga, di tengah hutan Kalimantan yang sunyi dan liar. McAnee duduk di beranda rumah kayu sederhana yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Tangannya yang keriput menggenggam secangkir teh hangat yang tak lagi mengepul. Mata tuanya menatap kosong ke jalanan desa yang lengang, seolah menanti sesuatu yang entah kapan datangnya. Sudah hampir 1 jam ia duduk di sana. Di dalam rumah, jam dinding tua berdetak pelan, menemani kesunyian yang terasa makin pekat. Rumah itu dulu penuh tawa, penuh suara. Kini, hanya suara angin dan dedaunan yang menemani hari-harinya. Di sudut ruang tamu, masih tergantung foto lama. Ia dan almarhum suaminya tersenyum lebar sambil menggendong bayi mungil, Raka, anak satu-satunya. Dulu, semua harapan hidupnya tertumpu pada anak itu. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan di sungai, McAnee membesarkan Raka sendirian, tanpa bantuan siapapun. Ia menjadi ibu sekaligus ayah, menanam sayur di kebun belakang, menjual hasil bumi ke pasar, bahkan menjadi tukang cuci pakaian tetangga demi bisa membeli seragam sekolah anaknya. Tak pernah terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk menyerah, meski tubuhnya sendiri sering tak kuat lagi. Raka harus sekolah, harus sukses, harus punya kehidupan lebih baik dari ibunya. Dan anak itu tumbuh menjadi kebanggaannya. Pandai, rajin, sopan. Warga desa sering memuji Raka, dan McAnee selalu menjawab dengan senyum kecil dan mata berbinar. Ia tak butuh apapun lagi dari dunia ini selain melihat anaknya bahagia. Namun semuanya berubah setelah Raka dewasa dan merantau ke kota. Awalnya, ia masih sering menelepon, mengirim uang, bahkan pulang saat hari raya. Tapi sejak menikah dengan seorang wanita kota bernama Lina, jarak di antara mereka terasa makin jauh. Bukan lagi soal kilometer, tapi soal hati. Lina tak pernah menyukai McAnee. Ia menganggap McAnee hanya beban, orang desa yang tak tahu apa-apa. Perlahan, Raka mulai menjauh. Telepon menjadi jarang. Kunjungan ke rumah semakin langka. Saat datang pun, hanya sebentar, lebih banyak bermain ponsel daripada mengobrol. Beberapa kali, McAnee mencoba memahami. Katanya dalam hati, mungkin anaknya sibuk, mungkin pekerjaan menumpuk. Tapi hati seorang ibu tak bisa dibohongi terlalu lama. Ia tahu betul, Raka sedang berubah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena kehadirannya sendiri dianggap mengganggu. Hari ini pun, ia duduk menanti. Raka berjanji akan datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Kata-kata itu membuat McAnee tak bisa tidur semalam. Ia membayangkan berbagai hal. Mungkin Raka ingin membawanya tinggal di kota, atau mungkin ingin mengajak berlibur, seperti yang sering dilihat McAnee di acara TV. Anak-anak yang sukses membawa orang tuanya jalan-jalan ke tempat indah. Ia bahkan memasak sayur asem kesukaan Raka. Di dapur, panci besar masih terletak di atas tungku, meski apinya sudah lama padam. Harapannya begitu besar, terlalu besar untuk usia yang sudah renta. Sore mulai turun ketika suara mobil terdengar dari kejauhan. McAnee berdiri perlahan, lututnya bergetar tapi hatinya melompat-lompat. Mobil putih berhenti di depan rumah. Raka keluar, mengenakan kemeja rapi dan celana mahal. Lina tidak ikut. Hanya Raka, sendirian. Tanpa banyak bicara, Raka masuk dan duduk. McAnee menyajikan teh dan sayur asem, tapi anak itu hanya menyentuh sedikit. "Besok kita pergi, Bu," katanya pelan. "Mau ziarah ke makam Bapak. Saya antar ke tempat yang dulu kita sering lewati." McAnee mengangguk penuh haru. Ia tak tahu bahwa ini bukan ziarah. Ia hanya tahu bahwa anaknya,
yang selama ini ia tunggu dengan rindu, akhirnya datang dan mengajaknya pergi bersama. Hatinya yang sepi seketika penuh oleh rasa hangat yang sudah lama hilang. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Ia tak tahu bahwa itu akan menjadi malam terakhirnya di rumah itu. Ia tak tahu bahwa anak yang ia besarkan dengan air mata dan doa akan segera menjatuhkan luka paling dalam yang pernah ia rasakan. Pagi itu, kabut masih menyelimuti halaman rumah saat McAnee berkemas. Ia memasukkan selembar selendang lama, botol air minum, dan sepasang sandal cadangan ke dalam tas kecil yang sudah usang. Ia tersenyum kecil sambil menatap dirinya di cermin, wajah yang keriput, mata yang mulai buram, dan rambut yang memutih. Tapi hatinya hangat. Ia merasa seperti kembali muda, seperti saat masih bisa berjalan menyusuri ladang bersama suaminya. Ada semangat yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena akan ziarah, tapi karena perjalanan ini bersama Raka, anak yang lama tak mengajaknya kemana-mana. Mobil Raka berhenti di depan rumah. Ia tidak turun. McAnee berjalan pelan dengan langkah kaku sambil memeluk tas kecilnya. Lalu membuka pintu mobil dengan senyuman yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Perjalanan dimulai tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, hanya suara radio dan deru mesin yang menemani. Raka tampak sibuk dengan pikirannya sendiri, matanya sering memandang ke arah ponsel. McAnee tak banyak bertanya. Ia duduk diam, menikmati pemandangan pepohonan dan sawah yang melintas, sesekali menahan kantuk yang datang karena getaran mobil. "Ini masih jauh, Nak?" tanyanya pelan setelah beberapa jam. "Sedikit lagi, Bu," jawab Raka. Singkat, setelah menempuh jalan beraspal, mobil masuk ke jalan tanah yang lebih sempit. Semakin jauh mereka berjalan, semakin rapat pepohonan di kiri kanan jalan. Tak ada rumah, tak ada sinyal, tak ada suara lain selain jangkrik dan gesekan ranting di atap mobil. McAnee mulai merasa aneh, tapi ia tak curiga. Ia percaya pada anaknya. Ia pikir, mungkin mereka akan lewat jalur baru untuk mencapai makam suaminya. Namun setelah mobil berhenti, Raka turun dan membuka pintu untuknya. Di hadapan mereka hanya ada jalan setapak kecil, dikelilingi semak belukar dan pepohonan tinggi. Tak ada tanda-tanda pemakaman. McAnee turun perlahan. Ia melangkah pelan di tanah lembab. Raka berjalan di belakangnya, membawa sebotol air dan senter kecil. Langit mulai gelap meski belum malam, cahaya matahari tertutup kanopi daun hutan tropis yang lebat. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, tiba-tiba Raka berhenti. Ia meminta ibunya duduk di batu besar di tepi jalur. "Tunggu di sini sebentar ya, Bu. Saya mau ambil sesuatu di mobil," katanya. McAnee hanya mengangguk. Ia duduk tenang di batu itu, tak menyadari apa yang sedang terjadi. Tangannya meremas botol air, sambil mengamati pepohonan yang tinggi menjulang. Sesekali suara burung terdengar, dan semilir angin menyapu daun-daun kering di sekitarnya. 15 menit berlalu. Lalu 30. Raka tak kembali. Perlahan, rasa cemas mulai tumbuh. Ia berdiri dan melihat ke belakang, berharap melihat bayangan anaknya. Tapi tak ada. Hutan itu diam. Terlalu diam. Bahkan suara angin pun terasa menggantung. Ia memanggil, pelan. Lalu makin keras. Tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. "Raka?" Tak ada jawaban. Hatinya mulai bergetar. Ia mencoba berjalan ke arah mereka datang tadi, tapi jalan setapak itu terasa asing sekarang. Semua pohon tampak sama, semua arah terlihat salah. Ia berjalan, lalu berputar, lalu terjatuh saat tersandung akar pohon. Lututnya berdarah, tangannya kotor oleh tanah. Jantungnya berdegup tak karuan, bukan hanya karena tubuh tuanya tak lagi kuat, tapi karena sebuah kebenaran pahit mulai menyelinap ke pikirannya. Ia tak tersesat. Ia ditinggalkan. Pelan-pelan, kesadaran itu menamparnya lebih keras dari luka di tubuhnya. Ia duduk di tanah basah, matanya mulai basah.
bukan oleh hujan, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Anak yang ia besarkan sendiri. Anak yang ia perjuangkan seumur hidup. Anak yang ia doakan setiap malam, telah membuangnya di hutan, seperti sampah. Ia ingin marah, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia ingin berteriak, tapi udara terlalu berat untuk dihirup. Ia hanya bisa duduk diam, dikelilingi oleh pepohonan yang tak mengenalnya, oleh alam liar yang bahkan terasa lebih jujur daripada darah dagingnya sendiri. Hari mulai gelap. Suara jangkrik kembali terdengar, lebih keras. Udara menjadi dingin. Dan McAnee duduk di sana, di tengah hutan Kalimantan yang luas dan tak bertepi, sendirian, dibuang oleh anaknya sendiri, demi sesuatu yang belum ia pahami. Warisan. Hutan malam terasa seperti dunia lain. Gelapnya bukan sekadar tak ada cahaya, tapi seperti menyelimuti seluruh tubuh dan menekan dari segala arah. Udara lembab menempel di kulit McAnee seperti kabut dingin yang menusuk tulang. Suara hutan pun berubah, tidak lagi seperti siang yang penuh kicau burung dan desir angin. Malam menyimpan suara yang lain, dentingan serangga, lolongan jauh entah dari binatang apa, dan desis yang seolah mengawasi. McAnee duduk bersandar di batang pohon besar. Tubuhnya gemetar. Ia hanya mengenakan kain panjang tipis dan baju lengan panjang yang sudah basah oleh keringat dan embun. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah Raka muncul. Wajah anaknya, anak yang dulu selalu ia peluk ketika demam. Anak yang ia suapi dengan tangan sendiri hingga dewasa. Kini wajah itu menjelma seperti mimpi buruk. Ia masih sulit percaya. Tapi ia tidak bodoh. Jika Raka benar-benar hanya ke mobil sebentar, ia pasti sudah kembali. Tapi ini sudah berjam-jam. Tak ada suara mobil, tak ada panggilan, tak ada jejak. Yang ada hanya sunyi dan hutan yang makin dalam. Lapar mulai menggigit. Tenggorokannya kering. Botol air sudah habis sejak sore, dan perutnya belum terisi apa-apa sejak pagi. Ia mencoba bangkit berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Lututnya masih sakit sejak terjatuh tadi, dan rasa pening membuat pandangannya berkunang-kunang. Beberapa kali ia mencoba berjalan perlahan, menyusuri jalan tanah yang ia kira sebagai jalur keluar. Tapi setiap langkah hanya membuatnya makin tersesat. Tak ada ujung, hanya pohon dan pohon, dan semak-semak yang saling menyerupai. Ia berhenti, duduk kembali. Kali ini di bawah pohon yang lebih rimbun. Langit tak tampak dari bawah dedaunan yang saling menutupi. Angin berhenti bergerak. Waktu terasa tak berjalan. Air mata kembali turun. Ia tak tahu lagi harus berharap pada siapa. Kakinya tak sanggup membawanya keluar. Suaranya pun mulai serak. Tak ada orang yang akan mencarinya. Dunia di luar sana mungkin mengira ia sudah mati, atau sekadar pergi jauh. Ia teringat suaminya. Dulu, lelaki itu meninggal tenggelam di sungai saat hendak mengambil bambu. McAnee sempat menunggu di tepi sungai sampai malam, berharap suaminya akan muncul sambil membawa senyum. Tapi yang datang hanya warga desa membawa tubuh suaminya yang terbujur kaku. Kini, ia kembali menunggu di alam. Tapi kali ini mungkin tak akan ada siapa-siapa yang datang. Tidak warga, tidak anak, tidak siapapun. Ia mulai pasrah. Matanya mulai berat. Jika ini waktunya, biarlah. Mungkin lebih baik mati di alam, tempat yang tak mengenal pengkhianatan. Namun saat ia mulai memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara langkah. Pelan. Teratur. Berat. Awalnya ia mengira itu hanya suara hewan malam biasa. Tapi langkah itu makin dekat. Terlalu tenang untuk babi hutan, terlalu ringan untuk manusia. Ia menahan napas. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Ia tahu hutan Kalimantan penuh dengan binatang buas. Ia tahu satu cakar atau gigitan bisa membuat tubuh tuanya tak bernyawa dalam hitungan menit. Perlahan, dari balik semak, muncullah sepasang mata kuning terang. Menyala dalam gelap.
lalu suara nafas berat, lalu sosok tubuh besar berbulu dengan totol-totol gelap. Macan tutul. McAnee membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia sudah pasrah. Jika harus mati malam ini, biarlah oleh alam. Ia bahkan tak punya tenaga untuk berteriak, apalagi melawan. Macan itu berjalan pelan mendekatinya. Tatapannya tajam, tapi tidak seperti binatang lapar. Ia mendekat, lalu berhenti hanya sejengkal dari tubuh McAnee yang bersandar di pohon. Hidung hewan itu mengendus-endus udara. Lalu ia mengangkat kepala dan menatap wajah McAnee. Dan saat itu terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Macan itu tidak menyerang. Ia hanya diam, menatap, lalu duduk. Waktu berjalan perlahan. McAnee tidak bergerak. Tapi makin lama ia perhatikan, hewan itu tidak tampak mengancam. Nafasnya teratur, badannya tenang, dan sorot matanya bukan seperti binatang buas yang lapar, tapi seperti makhluk yang mengingat. Seolah ia mengenal McAnee. Hewan itu perlahan mendekatkan wajahnya, dan untuk sesaat, ia menjelati tangan kanan McAnee, tangan yang penuh luka dan tanah. Lidahnya kasar, tapi hangat. Sehangat pelukan seorang anak. McAnee menutup matanya. Tak lagi karena takut, tapi karena heran. Karena untuk pertama kalinya sejak ia ditinggal Raka, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, ia tertidur bersandar di pohon, dengan tubuh seekor macan tutul Kalimantan berbaring tak jauh darinya. Seperti penjaga, seperti sahabat, seperti sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun, kecuali oleh hati seorang ibu yang pernah menyelamatkan hidup, dan kini diselamatkan kembali. Pagi datang perlahan di antara celah-celah dedaunan hutan tropis. Cahaya matahari menyusup lembut ke tanah lembab yang masih basah oleh embun malam. Hawa dingin belum sepenuhnya menghilang, tapi suara-suara kehidupan mulai kembali terdengar. Burung berkicau, ranting patah, dan desir angin yang membawa aroma tanah dan lumut. McAnee membuka matanya perlahan. Punggungnya terasa pegal. Seluruh tubuhnya masih letih, tapi rasa dingin semalam sedikit menghilang. Ketika ia mencoba bangkit, ia baru sadar, macan tutul itu masih ada. Ia berbaring tak jauh darinya, tubuhnya melingkar, ekornya bergerak pelan. Hewan besar itu tampak damai, tidak liar, tidak mengancam. McAnee terdiam. Ia masih belum bisa sepenuhnya mengerti. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menenangkan. Bukan karena ia merasa aman secara logika, tapi karena intuisi. Insting seorang ibu yang sudah terlalu lama hidup dengan kesunyian dan kehilangan. Hari itu berlalu dengan lambat. McAnee mencoba bertahan. Ia berjalan pelan ke arah semak mencari sumber air, ditemani oleh sang macan yang terus mengawasinya dari belakang. Seperti bayangan, seperti pelindung, ia menemukan aliran air kecil di balik bebatuan, dan mencuci wajah serta tangan yang kotor. Rasa segar air membuatnya sedikit hidup kembali. Sang macan hanya duduk di kejauhan, menunggu. Saat McAnee selesai, hewan itu berjalan mendekat dan ikut minum dari aliran yang sama. Beberapa kali McAnee terhuyung karena kelelahan, dan tiap kali itu terjadi, sang macan selalu mendekat. Bahkan di satu titik, ketika McAnee hampir jatuh menuruni lereng kecil, macan itu menahan tubuhnya dengan bahunya. Bukan seperti binatang, tapi seperti makhluk yang tahu cara menjaga. Hingga hari ketiga, McAnee mulai memperhatikan sesuatu yang membuat hatinya bergetar, corak pada tubuh macan itu. Ada bekas luka lama di kaki kanan belakang yang tak tertutup oleh totol-totol bulunya. Luka yang besar, seperti bekas gigitan kawat atau besi panas. Dan tiba-tiba, ingatan itu kembali. 15 tahun yang lalu, saat ia masih kuat, ia sering ke ladang yang berbatasan langsung dengan hutan. Suatu pagi, ia menemukan seekor anak macan kecil terperangkap jerat pemburu. Kakinya terluka parah. Hewan itu meronta, menangis.
Waktu itu McAnee, dengan segala ketakutannya, tetap mendekat. Bukan karena nekat, tapi karena kasihan. Ia tahu binatang itu masih kecil, masih hidup, masih bisa diselamatkan. Ia lepaskan jerat itu dengan tangan sendiri, digigit dan dicakar berkali-kali, tapi ia tetap bertahan. Ia bahkan membawa anak macan itu ke pondoknya, merawat lukanya dengan obat herbal, memberi makan dengan susu kambing. Tak ada yang tahu. Ia menyembunyikannya selama beberapa hari. Lalu, saat anak macan itu mulai bisa berjalan, ia melepaskannya kembali ke hutan. Sejak itu, ia tak pernah melihatnya lagi. Kini, luka di kaki belakang itu identik. Dan sorot mata hewan di depannya, yang tenang, lembut, penuh rasa percaya, terasa sangat familiar. Air mata McAnee mengalir tanpa suara. Ia menatap makhluk besar itu dengan tatapan penuh haru. Tidak butuh kata-kata. Tidak butuh penjelasan ilmiah. Hewan ini adalah anak macan yang dulu ia selamatkan. Dan kini, setelah bertahun-tahun, ia kembali untuk membalasnya. Sejak saat itu, hari-hari McAnee di hutan menjadi berbeda. Meski ia masih lapar dan lemah, ia tak lagi takut. Sang macan memburu binatang kecil dan meninggalkannya di dekatnya. Ia tak memaksa McAnee makan, tapi selalu mengawasi dari kejauhan. Seolah tahu, ibu tua itu butuh waktu, butuh kekuatan. Malam-malam mereka lalui bersama, di bawah bintang-bintang yang bersembunyi di balik kanopi hutan. Kadang sang macan tidur tepat di sampingnya, tubuh hangatnya menjadi pelindung dari dingin yang menusuk. Alam menjadi rumah baru, dan makhluk buas itu menjadi satu-satunya yang setia. Sementara di luar sana, tak ada satupun yang tahu di mana McAnee berada. Tak ada pencarian, tak ada berita, hanya pepohonan, tanah, dan satu ekor macan tutul yang tahu bahwa di dalam hutan Kalimantan, seorang ibu sedang diselamatkan oleh hewan yang dulu pernah ia tolong. Bukan karena mereka saling mengerti bahasa, tapi karena kebaikan tidak pernah hilang, ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Hari keempat. Langit pagi masih diselimuti kabut tipis ketika suara deru mesin terdengar dari kejauhan. Tidak seperti suara binatang, tidak seperti angin, tapi suara yang asing bagi hutan, suara manusia. McAnee duduk bersandar di akar pohon besar, tubuhnya semakin kurus, pipinya cekung, dan kulitnya mulai pucat. Ia tak tahu hari apa sekarang. Tak tahu apakah ia akan bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup. Tapi anehnya, ia tak merasa takut lagi. Macan tutul itu, yang kini ia panggil dalam hati sebagai anak, tetap ada di sampingnya. Kadang berbaring, kadang berdiri mengawasi semak-semak. Seperti penjaga yang tak pernah tidur. Suara itu semakin dekat. Lalu terdengar langkah kaki manusia. Beberapa suara laki-laki terdengar samar, bercampur dengan bunyi alat komunikasi dan ranting-ranting yang diinjak. Dari balik semak, muncullah 3 orang pria berpakaian rimba, tim patroli hutan dari konservasi alam. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Surya, langsung menghentikan langkahnya begitu melihat pemandangan di depannya. Seorang wanita tua duduk bersandar, dengan seekor macan tutul dewasa berjarak hanya 2 meter darinya. Mereka membeku, tak satu pun bergerak, bahkan burung-burung pun seolah diam saat itu. Namun anehnya, sang macan tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap para manusia itu dengan mata tajam. Lalu perlahan, mundur dan duduk kembali di sisi McAnee. Seolah berkata, "Hati-hati. Ini bukan mangsa, ini ibuku." Pak Surya perlahan mendekat. Ia kenal wajah wanita itu. Warga desa pernah menyebutkan namanya. Seorang ibu tua yang dikabarkan pergi bersama anaknya dan tak pernah kembali. "Oh, Anda tidak apa-apa?" McAnee hanya mengangguk pelan. Bibirnya pecah-pecah. Tubuhnya gemetar. Tapi sorot matanya masih hidup. Ia menunjuk pelan ke arah macan tutul di sampingnya. "Itu, anak saya," ucapnya nyaris tak terdengar.
Tim patroli segera memberi bantuan. Mereka mendirikan tenda darurat, memberikan air, makanan ringan, dan selimut. Tapi mereka masih tak berani terlalu dekat selama si macan ada di sekitar. Anehnya, macan tutul itu tidak agresif. Ia tetap diam. Hanya sekali-sekali berdiri jika terlalu banyak orang mendekat. Seolah mengerti bahwa perempuan itu sedang dijaga oleh manusia sekarang, tapi tetap siaga kalau ada niat jahat. Pak Surya memperhatikan macan itu lebih saksama. Corak bulunya, pola totolnya, dan terutama satu hal, bekas luka di kaki kanan belakangnya. Hatinya tercekat. Ia mengingat kejadian lama, sekitar 15 tahun lalu, ketika timnya pernah melacak jerat liar di pinggiran hutan dan menemukan seekor anak macan yang terluka parah, tapi menghilang sebelum sempat diselamatkan. Dokumen laporan masih tersimpan. Ia bahkan ingat pola luka yang sama. Dan kini, luka itu ada di tubuh macan dewasa yang duduk di samping ibu tua ini. Di tempat yang sama. Dengan ukuran yang tumbuh sesuai waktu. Hari itu, semua mulai terhubung. McAnee pun menceritakan kisahnya pelan-pelan, di tengah istirahatnya yang lemah. Tentang anaknya yang meninggalkannya. Tentang rasa lapar. Tentang ketakutan. Dan tentang macan yang datang di malam hari, dan menjaganya sejak saat itu. Pak Surya mendengarkan dengan mata berkaca. Ia tahu alam sering menyimpan cerita yang tak bisa dipahami oleh nalar. Tapi ini bukan sekadar insting binatang. Ini adalah balas budi. Sore harinya, tim konservasi membuat laporan lengkap. McAnee dibawa ke pos jaga untuk perawatan lebih lanjut. Sebuah kandang sementara dibuka di pinggir hutan, bukan untuk menangkap si macan, tapi sebagai area aman untuk mengawasi dan menjaga agar hewan itu tidak diburu atau disalahpahami. Yang mengejutkan adalah, macan itu mengikuti kendaraan McAnee dari kejauhan. Tak menyerang, tak kabur. Hanya berjalan pelan di belakang mereka, sejauh apapun mereka pergi. Beberapa hari kemudian, kisah McAnee menyebar. Wartawan mulai berdatangan. Banyak yang tak percaya, tapi bukti foto dan video dari tim patroli membungkam keraguan. Foto seekor macan tutul Kalimantan yang duduk tenang di dekat wanita tua, viral di media sosial. Semua orang bicara tentangnya. Dan di tengah semua perhatian itu, satu nama tak pernah muncul. Raka. Ia tidak pernah melapor kehilangan. Ia tidak pernah mencarinya. Ia bahkan mengira ibunya sudah mati, dan sedang bersiap mengurus surat warisan rumah dan ladang. Namun kini, wajah ibunya muncul di televisi, dikelilingi tim penyelamat. Dengan berita utama, diselamatkan oleh macan, kisah seorang ibu tua yang dibuang di hutan oleh anaknya sendiri. Raka hanya bisa terdiam di depan layar. Sementara itu, di pos jaga hutan, McAnee duduk di kursi rotan sambil memandang ke arah hutan yang tenang. Tubuhnya masih lemah, tapi jiwanya terasa kuat. Di kejauhan, sesosok bayangan totol-totol bergerak pelan di balik pepohonan. Ia tahu, ia tak sendirian. Ia tahu, alam masih ingat. Dan ia tahu, bahwa kasih sayang, jika tulus, tidak akan pernah hilang. Bahkan di dalam tubuh seekor binatang buas. Semenjak wajah McAnee muncul di layar televisi, dunia yang dulu tenang bagi Raka mulai retak. Ia duduk di ruang tamu apartemennya yang mewah, dengan layar datar besar yang kini menampilkan berita yang tak ia sangka akan muncul. Seorang ibu diselamatkan oleh macan tutul di hutan Kalimantan, diduga dibuang oleh anaknya sendiri. Wajah ibunya terpampang jelas. Tua, kurus, dan lelah, tapi hidup. Matanya masih menyimpan kelembutan yang Raka kenal sejak kecil, tapi sudah lama ia abaikan. Sementara itu, di media sosial, nama Raka mulai disebut-sebut. Tetangga desa bicara. Orang-orang mulai menyambungkan titik-titik. Kapan terakhir ia pulang? Siapa yang terakhir bersama McAnee? Kenapa Raka tidak pernah melapor kehilangan? Potongan-potongan informasi berserakan seperti pecahan kaca,
dan satu persatu mulai menyusun gambaran yang lebih jelas. Kantor notaris yang sempat dihubungi Raka untuk mengurus surat warisan kini membatalkan prosesnya. Polisi mulai bergerak, diam-diam. Tak ada penangkapan, belum. Tapi pengawasan mulai dilakukan. Dan Raka tahu, waktunya hampir habis. Di balik layar, istrinya, Lina, tak banyak bicara. Ia hanya terus menatap suaminya dengan pandangan sinis. Ia tak peduli pada moral atau kebenaran. Yang ia pedulikan adalah reputasi. Kau bahkan gagal memastikan dia mati, katanya suatu malam. Kata-kata itu seperti hantaman. Raka tak menjawab. Di dalam dirinya, bukan hanya rasa takut yang muncul, tapi rasa bersalah. Perasaan yang selama ini ia tekan, kini perlahan naik ke permukaan, menggerogoti pikirannya. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia tak bisa tidur. Tiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah wajah ibunya yang ketakutan di tengah hutan, duduk sendirian, menunggunya kembali, dengan penuh percaya. Dan di belakang ibunya, selalu ada sosok bayangan, macan tutul dengan mata menyala, menatapnya dari kegelapan. Bukan mimpi, tapi semacam hukuman batin. Raka mencoba menepis semua itu. Ia minum. Ia menutup tirai. Ia mematikan TV. Tapi rasa itu tidak pergi. Tidak bisa. Ia mencoba menelepon ibunya, tapi tak pernah dijawab. Ia bahkan datang ke pos konservasi tempat ibunya dirawat. Tapi ia hanya berdiri jauh, memandangi dari balik pagar, tak berani masuk. Ibunya duduk di kursi roda, menatap langit sambil sesekali tersenyum sendiri. Bersama beberapa tim penjaga, dan sang macan yang berkeliaran bebas di dalam kandang alam terbuka. Raka melihat ibunya dari kejauhan, tapi ibunya tak melihatnya. Atau mungkin memang sengaja tak mau. Dan saat pandangannya jatuh ke arah kandang, macan tutul itu menatapnya. Tegas, lama, tanpa berkedip. Raka merasa lututnya lemas. Ia mundur perlahan. Entah kenapa, dalam tatapan itu, ia merasa sedang diadili. Beberapa hari kemudian, kabar itu pecah di media. Anak kandung diduga membuang ibunya ke hutan demi warisan. Polisi mulai periksa saksi. Warga desa mulai bicara terang-terangan. Beberapa tetangga mengaku melihat Raka membawa ibunya keluar rumah. Ada yang mendengar percakapan samar di malam hari. Semuanya mulai terbuka. Raka tak bisa lari dari fakta. Ia mungkin tidak mengangkat senjata, tapi ia berniat meninggalkan ibunya untuk mati. Dan itu, bagi banyak orang, jauh lebih kejam daripada membunuh dengan tangan. Sementara itu, di tengah alam Kalimantan, McAnee mulai pulih. Tubuhnya belum kuat, tapi jiwanya jauh lebih tenang. Ia tidak menuntut apa-apa. Ia tidak ingin anaknya dipenjara, dihukum, atau dipermalukan. Ia hanya ingin diam. Ia pernah berkata pada Pak Surya, "Saya tidak ingin membenci, tapi saya tidak akan kembali padanya." Ia memilih tinggal di rumah sederhana yang dibangun oleh tim konservasi, di dekat hutan tempat ia ditemukan. Ia membantu menyiapkan makanan untuk para petugas, menyiram tanaman obat, dan sesekali duduk menatap pohon-pohon tinggi sambil menunggu makhluk itu muncul dari balik semak. Sang macan tutul masih sering datang. Kadang menghilang berhari-hari, lalu kembali diam-diam dan duduk di tanah, diam, tenang, seolah hanya ingin memastikan, ibu masih baik-baik saja. Dan McAnee selalu menjawabnya tanpa suara. "Ya, anak, ibu masih di sini." Waktu berjalan pelan di pinggir hutan itu. Tak ada jam dinding, tak ada jadwal sibuk, tak ada kebisingan dunia luar. Hanya suara daun yang jatuh, semilir angin yang datang dan pergi, dan langkah pelan dari para petugas konservasi yang semakin menghormati keberadaan McAnee sebagai bagian dari tempat itu. Ia bukan lagi korban, atau narasumber berita viral. Ia telah menjadi semacam simbol, keheningan yang kuat, kesabaran yang tak menuntut. Setiap pagi,
Ia akan menyiram tanaman di sekitar rumah panggung kecil yang dibangun untuknya. Setiap sore, ia duduk di bangku bambu, menatap ke arah hutan, menunggu. Tapi bukan untuk seseorang. Ia tidak lagi menunggu Raka. Ia hanya menanti satu makhluk yang selama ini selalu datang tanpa janji, macan tutul itu. Hewan itu sudah seperti bayangan sunyi yang muncul dan menghilang sesuka hati. Kadang hanya menatapnya dari kejauhan. Kadang berani duduk di dekat kaki McAnee dan membaringkan tubuhnya seperti anak yang ingin dimanja. McAnee tidak pernah menyentuhnya. Ia hanya menatapnya dengan mata yang hangat sambil bergumam pelan, "Kau sudah cukup menjaga. Sekarang, giliran ibu menjaga dirimu." Tapi jauh di dalam hatinya, ada satu ruang kecil yang masih kosong. Bukan karena menanti kehadiran Raka, tapi karena ia tahu pelukan itu tak akan pernah datang. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia diselamatkan. Dunia sudah mulai melupakan kisahnya. Berita viral pun lenyap, digantikan cerita-cerita baru yang lebih segar. Namun, bagi McAnee, waktu bukan soal hari atau minggu. Waktu adalah perasaan. Dan rasa itu masih menggantung, seperti dahan tua yang tak kunjung patah. Pada suatu sore yang sejuk, seorang petugas mendatanginya dengan wajah canggung. Di tangannya ada sebuah amplop, resmi, tertulis dari pengacara kota. Surat itu berisi pernyataan dari Raka. Bukan permintaan maaf, bukan pengakuan dosa. Hanya sebuah dokumen legal. Ia menyerahkan seluruh hak atas rumah, tanah, dan warisan keluarga kepada ibunya. Tanpa syarat, tak ada surat tulisan tangan. Tak ada kata, "Ibu", hanya nama dan tanda tangan. Kering, formal, dingin. McAnee memegang surat itu lama. Ia membacanya berulang-ulang, bukan untuk memahami isi, tapi untuk mencari rasa di dalamnya. Tapi tak ada, hanya tinta di atas kertas. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada keberanian untuk datang langsung dan menunduk di hadapannya. Ia menatap langit sore, lalu meletakkan surat itu di atas meja kayu. Ia tidak menangis, tidak kecewa, hanya kosong. Dan itulah yang paling menyakitkan. Beberapa hari setelah surat itu tiba, seekor burung kecil datang dan bertengger di dekat pondoknya. Ia membawa serpih ranting di paruhnya, lalu terbang kembali ke sarang yang sedang dibangun. McAnee memperhatikannya lama. Betapa tabahnya makhluk itu. Membangun, lalu rusak, lalu bangun lagi. Tanpa keluhan, tanpa berharap. Malam itu, macan tutul datang kembali. Diam, duduk, menghadap ke hutan. McAnee berjalan pelan dan duduk di sebelahnya. Ia menatap hewan itu, lalu menatap langit yang penuh bintang. "Kau tahu, Nak, dulu ibu pikir kebahagiaan itu datang dari pelukan anak, dari kata-kata manis, dari keluarga yang utuh. Tapi sekarang ibu tahu, kebahagiaan itu kadang datang dari sesuatu yang tak kita duga. Bahkan dari seekor makhluk yang tak bisa bicara, tapi bisa memahami." Ia tidak menangis malam itu. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Malam itu ia hanya memaafkan. Bukan karena Raka pantas dimaafkan, tapi karena dendam tidak akan pernah memberi pelukan. Dan ia telah cukup lama menunggu pelukan yang tidak akan datang. McAnee menghela napas panjang saat mentari pagi mulai menyinari rumah kecilnya. Udara segar dari hutan membawa aroma tanah basah dan daun yang masih meneteskan embun. Ia berdiri di depan pintu, memandang jauh ke dalam rimbunnya pepohonan yang telah menjadi rumah barunya. Sudah berbulan-bulan sejak ia diselamatkan. Banyak hal yang telah berubah, tubuhnya mulai pulih, tapi luka di hatinya tak pernah benar-benar hilang. Ia tak pernah lagi berharap pada kehadiran Raka, anak kandung yang dulu membuangnya demi warisan. Namun, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga di sini. Kedamaian. Macan tutul, yang ia panggil anak, kini menjadi teman setia. Tidak hanya penjaga,
Tapi sahabat yang mengerti segala bahasa kesunyian dan luka. Setiap kali anak datang, McAnee merasa ada kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari manusia. Suatu sore, saat McAnee duduk di bawah pohon besar, anak datang dan duduk di sampingnya. Ia menatap wajah tua itu dengan mata lembut, seolah memahami segala kepedihan yang pernah McAnee alami. Di dalam hutan ini, McAnee menemukan rumah yang sebenarnya. Bukan rumah dari bata dan semen, bukan pula dari cinta yang kosong dan pengkhianatan, tapi rumah dari alam yang menerima dan memeluknya tanpa syarat. Ia belajar bahwa kasih sayang tidak selalu datang dari keluarga darah. Kadang, kasih itu datang dari makhluk yang tak bisa bicara, tapi bisa merasakan dan membalas kebaikan. McAnee tersenyum tipis, mengelus lembut kepala anak yang hangat. Ia tahu, selama hutan ini ada, selama anak ada di sisinya, ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Hutan mengerti, hutan menerima. Dan McAnee, seorang ibu yang dulu dibuang, kini menemukan pelukan yang sejati dari alam dan makhluk yang setia. Kisah McAnee berakhir di sini, bukan dengan dendam atau kesedihan, tapi dengan harapan dan kedamaian yang abadi.